Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabar saudara semuanya? Semoga dalam lindungan Allah, semoga mendapatkan rahmat Allah, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rahmat, barokah, selamat di dunia hatal akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Ta'ammal ma'i hadhihi nusus asy-syarifah. Ta'ammal, coba angen-angen, ma'i sertane musannif ingsun musannif, hadhihi an-nususa, terhadap nas-nas ini asy-syarifah. Yang pertama hadis riwayat Imam Malik dan Bukhari, kemudian Muslim, wa ashabus sunan, rawa Malik wal Bukhari wa Muslim wa ashabus sunan ana nabiyya satamene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku naha mencegah sapa kanjeng Nabi ayusafiro ing yento melaku perjalanan sapa wong sapa man bil mushafi kelawan gawa mushaf ila ardil kufari maring bumi atau wilayah pira-pira wong kafir au ardil aduwi utawa bumine musuh. Jadi dari hadis tahris hadis ini riwayat Malik, Bukhari, Muslim dan ashabus sunan, ya intinya bahwa kanjeng Nabi itu melarang kapan melakukan perjalanan dengan membawa mushaf. Membawa mushaf itu ila ardil kufar, menuju tujuannya adalah masuk ke wilayah orang-orang kafir atau buminya musuh. Ini kalau secara tekstual, kalau kita perjalanan menuju wilayah yang wilayah itu dikuasai orang kafir, ya nggak boleh bawa mushaf. Wa nadhiru fi ilati hadzal man'i yatabayanu lahu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yanha an dzalika illa ma khafatan ayastahina bihil kufaru aw yanaluhu bisu'in.
bahwa illatul hukminya sebenarnya Kanjeng Nabi melarang membawa mushaf ketika perjalanan menuju wilayahnya orang kafir itu tidak lain adalah supaya terhindar dari ocehan-ocehan atau perbuatan orang kafir merendahkan orang-orang Islam. Awyana lahu bisuin, atau orang kafir melakukan suatu kejelekan, penghinaan terhadap orang yang perjalanan itu. Jadi belum aman, belum kondusif, sehingga dikhawatirkan mushaf itu kemudian direndahkan. Tentunya mushaf yang di sini ketika ada pada zaman Kanjeng Nabi masih di dalam bentuk ada yang ditulis di batu, di tulang, seperti itu. Mushafnya belum mushaf 30 juz belum. Dan itu dikhawatirkan terjadi sesuatu hal yang tidak kondusif. Atau pada saat itu dakwah Islamiyahnya masih sembunyi-sembunyi juga belum tahu. Faida amanal, intinya bahwa suatu keadaannya belum kondusif, khawatir terjadi yang tidak diinginkan. Itu ilatul hukminya. Faida amanal muslimuna dzalik, ketika orang muslim aman dari sesuatu hal yang tidak diinginkan, falahum ayastahabu al-masahif fi asfarihim ila ghairi biladil Islam. Kalau sudah aman, maka perjalanan menuju ghairi biladil Islam, menuju ke wilayahnya orang yang bukan muslim, itu ya harus cepat-cepat, harus berlomba bila harojin, dengan tanpa dosa. Boleh berarti. Jadi kalau memahami secara tekstual hadis tadi, hadis yang menerangkan larangan membawa mushaf, ya temenan orang gawa mushaf temen. Tapi ketika dalam konteksnya sudah aman, ya boleh-boleh saja. Wa dza ma yajri alaihi al-amalu min kafatil muslimin al-yauma duna nakirin. Maka hal ini yang berlaku diamalkan seluruh orang-orang muslim pada hari ini, ya tanpa ada pertentangan kok. Monggo mushaf doa masa dipermasalahkan. Bal inna ashabad diyanati al-mukhtalafati fi isrina la yatanafasuna fi tasili wusuli kutubihim al-muqaddasati ila syatta anha'il alam. Justru malah para pemuka agama yang bermacam-macam, ya seperti zaman sekarang ini, mereka berkompetisi kok. Mereka melakukan perlombaan bagaimana dakwahnya itu sampai ke pelosok penjuru alam. Tamiman litarifi bidinihi wa da'wati ilaihi, tentunya adalah dalam rangka dakwah, membawa kitab. Mereka saling berlomba-lomba untuk melakukan dakwahnya. Lalu kok berpegang kepada hadis secara tekstual tadi, ya temen orang gawa Quran temen, ya sido orang-orang jadi dakwah ini.
Wa yuhawilul muslimuna ayalju hadzal maulija an tariqi tarjamati ma'anil Qur'an. Bahkan saking pengen supaya tersampaikannya ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an kemudian hadis supaya sampai ya. Orang-orang Islam berusaha bagaimana Al-Qur'an yang bahasanya itu bahasa Arab bisa dimengerti terhadap kaumnya, bahasa lisanul kaum. Itu diterjemah dulu Qur'annya seperti itu. Haitsu lisanil aqwam ghairu lisanina. Sampai menerjemah Al-Qur'an supaya apa? Dakwah, takmim, supaya mengenalkan agama. Itu sampai seperti itu. Maka ya kalau berpegang teguh secara tekstual larangan membawa mushaf, yaitu sudah tidak memperhatikan illatul hukminya. Lalu B wa nasun akhar wa huwa ma sahha fi nahyin nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'ata an tusafiru bi ghairi mahram. Ada nas yang lain, hadis sahih, hadis ma huwa ma sahha min nahyin nabi, hadis sahih larangan dari Kanjeng Nabi kalau ada perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram itu dilarang. Wan nadzir fi ilati nahi yaroha ma ilatan fil khaufi alal mar'ati min akhtari tariq. Tentunya ilatul hukminya, argumentasi hukumnya adalah tidak lain supaya tidak cenderung pada kekhawatiran, ketakutan dari ancaman bahaya di tengah jalan. Misalnya ada begal atau sesuatu hal ancaman di tengah jalan. Itu kalau tanpa mahram sendirian itu bahaya. Itu konteksnya pada saat itu wilayah-wilayah itu masih penuh dengan kejahatan, belum aman, belum tentu. Idza safarat wa adha fil fayafa wal qafar. Ketika perempuan itu melakukan perjalanan sendirian di tengah padang pasir, gurun atau tanah kosong, towang, itu khawatir dengan ancaman bahaya di tengah jalan, maka dilarang, kata Kanjeng Nabi. Walam yakun maha rajulun yahmiha, tidak ada lelaki yang melindunginya, miman yu'tumina alaiha, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa menjaga keamanan. Wala yumkinu an tata'arrada laha al-sinata bil qila wal qala, dan juga tidak ada kemungkinan untuk melakukan argumentasi yang bisa melakukan pembelaan. Anta ta'arada laha al-sinah, lisan-lisan bil qila wal qala. Jadi kalau melakukan perjalanan sendirian tidak ada orang yang mampu menyaksikan yang menguntungkan bagi si perempuan ini. Wa hadza la yakunu illa zauji awil mahram, la yakunu illa zauju awil mahram. Maka yang mampu menjaga itu tentunya adalah suaminya atau mahramnya. Nah, ini adalah makna secara ilatnya. Ilatul hukminya adalah supaya terjaga, terhindar dari bahaya. Intinya kan seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi melarang perempuan keluar tanpa mahram. Itu secara tekstual.
Ilatnya sudah tadi itu supaya aman. Lalu secara kontekstual seperti apa? Faidha nadorna ila safari fi ishrina. Kalau yang sekarang kita saksikan perjalanan yang ada di zaman sekarang ini, ya sudah aman. Wa taghayyara adawatuhu wa wasailuhu. Perjalanan itu wasilahnya sudah berubah. Kalau dulu pakai onta, sekarang pakai kendaraan mobil, mesin, sepeda motor. Ada yang pakai kereta, ada naik bis, ada naik kapal laut, ada yang pakai transportasi online. Perjalanan bisa dipesan mulai dari rumah, bisa dijemput, malahan penak. Wajadna misla ta'irati lati tasawul mi'at wa tangkilul insanu min qatri ila qatar ila qatar fi saati qalilah. Perjalanan bisa pakai kapal, pesawat. Falam yaud hunaka idzan majalun lil khaufi 'alal mar'ah. Maka ketika konteksnya seperti ini, sedikit sekali kekhawatiran terjadinya kejahatan-kejahatan yang tidak diinginkan. Idza wadda'aha mahramun fi mataris safar wastaqbalaha mahramun fi mataril wusul wa raqibat ma'rifqi ma'rafaqatin ma'munatin. Ya, ketika perjalanannya memakai pesawat, ya cukup nganterkan sampai bandara tok, orang sampai perlu sampai tekan gon. Atau bisa juga perjalanannya bersama teman perempuannya yang bisa dipercaya. Wa hadza ma qararuhu katsirun minal fuqaha fi syani safaril mar'alil haji. Maka kasus seperti ini sebagaimana yang ditetapkan sebagian besar mayoritas fuqaha di dalam konteks safarul mar'ah lil haji, dalam konteks perempuan melakukan perjalanan menuju haji, fa ajazulaha an tusafira lil haji ma'aniswatin thiqatin. Mayoritas fuqaha memfatwakan, melegalkan perempuan melakukan perjalanan untuk haji bersama perempuan yang bisa dipercaya. Bal ma'a imra'atin wahidatin thiqatin, bahkan dengan satu perempuan pun yang bisa dipercaya itu boleh. Al biduna nisa'in, atau tanpa teman perempuan, satu perempuan, walakin ma'rifqihi tu'tumini 'alaiha, atau bersama orang teman yang aman, yang bisa dipercaya, itu boleh. Ya wala alami ma yashhadu li hadza ma jaa fi sahih. Ya barangkali saja, mudah-mudahan apa yang dipersaksikan di dalam hadis ini, hadis sahih ini, bahwa Kanjeng Nabi itu sebenarnya basyara umatahu bi zamanin takhruju fihi tauhid Zo'inah minal hirah bil iraq ilal ka'bati la takhafu ilallah ta'ala. Jadi larangan itu konteksnya pada saat Kanjeng Nabi itu, zamannya Kanjeng Nabi memberikan kabar responsif kepada umatnya. Pada zaman Kanjeng Nabi itu, orang perempuan perjalanan dari Hirah, kecamatan Hirah yang ada di negara Irak menuju Ka'bah, itu perjalanan dari Irak ke Ka'bah. La takhafu ilallah, tidak sama sekali takut kecuali kepada Allah.
wong kendel, tapi Kanjeng Nabi melarang perjalanan tanpa mahram. Ya seperti itu. Jadi tekstual dan kontekstual bagaimana kita bisa menerapkannya. Ilatul hukmi, teksnya begini, ilatnya begini. Ketika zamannya sudah berubah, nah hukum bisa berubah seperti itu. Wa mimma warada fi syani safari aidan. Begitupun hadis-hadis yang menerangkan tentang as-safar, perjalanan, juga aidan nahyuhu alaihi salatu wassalam, larangannya Kanjeng Nabi ar-rajula terhadap orang lelaki al-musafiro yang melakukan perjalanan ayat raka ahlahu lailan idza talat ghaibatuhu anhum. Kanjeng Nabi melarang orang musafir mengetuk atau memasuki rumah istrinya di waktu malam ketika perjalanannya itu lama sekali. Misalnya sang suami melakukan perjalanan selama 1 minggu atau 5 hari, itu lama perjalanan, lama. Kanjeng Nabi melarang orang ini, lelaki ini, kalau mau pulang jangan malam. Wa kana Nabi SAW la yatraku alaihi lailan. Dan Kanjeng Nabi juga tidak pernah tidak masuk rumah pada waktu malam. Yadkhulu alaihim khotawatan aw asyiyatan. Justru malah Kanjeng Nabi memasuki rumah istrinya itu pagi-pagi, awasyatan utawa sore. Ilatul hukminya qad ja'at ba'du riwayat itu hadithul illatahun Nabi amro ini. Ilatul hukminya begini. Jadi tadi kan teksnya itu intinya dilarang masuk rumah. Kalau mengikuti teks bener-bener ya ora mlebu omah temen. Iso-iso turun do emperan omah, kan begitu. Tapi di sini ada ilatul hukminya seperti ini 2. Yang pertama ittiqa, kehati-hatian, kewaspadaan ayyadhar rajul fi surati man yatahimu ahlahu. Waspada, khawatir kalau sang suami atau lelaki ini menjelma seseorang yang dicurigai oleh istrinya, aw yatakhawanahum, atau dianggap sebagai tukang nginep di luar, tidur di luar, wel tamisu asratihim. Jadi pulang itu hanya sekedar mencari perlindungan saja, pelariannya saja. Fahuwa yuridu ayyufajiahum bi'audatihi. Seakan-akan pada saat konteksnya seperti itu, dia ingin mendadak pulang bi'audatihi ala ghairi tawaqq' minhum, tanpa ngandani, tanpa ngabari, tanpa memberikan perkiraan terjadwal, kan begitu. Ya la'allahu, barangkali yakshifu, buka, syai'an muriban mukhbi'an anhu, barangkali terbukanya sesuatu yang dicurigai dan yang disembunyikan. Wa hadza su'udzonin la yardahul Islam lil muslim. Maka hal ini tentunya menjadikan su'udzon, dan itu tidak diridhoi oleh Islam. Jadi menghindari suudzon, pulangnya pagi saja. Itu hikmahnya seperti itu, supaya dianggap supaya menghindari suudzon dan sesuatu yang dicurigai.
supaya tidak dicurigai. Fil alaqati zawjiyatil lati yarfa'uhal islamu makanan aliyan. Itu ilatul hukmi, argumentasinya seperti itu supaya aman, supaya tidak terjadi kecurigaan. Asani ayakuna ladal mar'a ilmun biqudumi zawjiha. Kemudian perempuan itu ya pantasnya dikasih tahu kalau mau biqudumi zawjiha dengan kepulangan suaminya hatta tatajammalahu supaya sang istri bisa bersolek boleh kayak kabar supaya kalau mau pulang sang istri sudah berhias wa tatahayya'a badanian wa nafsian listiqbali, mempersiapkan lahir batinnya ketika menghadap sang suami. Wa ilahil isyara fil hadis kaitastahadal mukhibatu wa tamtashatul sya'sata. Ada begitupun hadis, sebagaimana hadis ada yang redaksinya kaitastahadal mukhibah, supaya istri yang tidak hadir itu ada di rumah itu mempersiapkan nyisir rambut juga seperti itu. Watam tasyatta wa tasiru tabir bitulil ghibah fil hadis. Ini adalah ilatul hukminya supaya yang kedua bahwa sang istri mempersiapkan ya apa pantese gawe kopi apa piye, mempersiapkan wa tatahaya badanian wa nafsian istiqbali. Seperti itu supaya terlihat bersih, mandi dulu supaya nyenengno kayak kowe. Ini hadisnya tadi intinya di dalam hadis itu ada bahwa Kanjeng Nabi melarang pulang malam, jadi menghindari sesuatu yang dicurigai, dan itu akhirnya suudzon, menghindari suudzon ini. Wa min huna terus kemudian jadi bahwa antara tekstual dengan kontekstual itu ya boyo dikaji lah. Kalau mengikuti tekstual ini sido gak iso mulih waktu bengi turuin ndok emper gak wani ngetok pintu. Wa min huna naqul inna bistita'atil musafir fi isrina yahduru ay waqtin tayassaru lahu min lailin aw naharin. Nah, sekarang konteksnya sekarang bahwa orang perjalanan itu mau pergi pagi, malam, siang, transportasi ada. Gak kayak zamannya Kanjeng Nabi, beda. Nih konteksnya sekarang seperti ini. Idza akhbaru ahlahu bi tariqil hatif awil barqi awil bariti aw hariha. Jadi ketika mau pulang malam boleh, pulang siang boleh, apalagi sudah ada al-hatif, telepon, awil barqi awil barid, kurir, pos, email, aw hariha, WhatsApp, lain, messenger, macam-macam. Dunia sekarang sudah begitu dekat, yang jauh jadi dekat. Abi khasatin anal musafira fi asrina lasa mukhtaran daiman fi ihtiyaratil waqti alladhi yarji'u fihi. Terlebih lagi khusus musafir itu zaman sekarang tidak bisa memilih lasa mukhtaran daiman. Yes, intinya kalau mau pulang tuh bisa memilih
tidak terpaku terhadap jadwal keberangkatan akomodasi perjalanan. Liana tairati wal bawahir wa nawihi allati tajbiru ala mawaidiha. Tidak terpaku dengan jadwal keberangkatan, perjalanan transportasinya. Walaysa walladhi yahtaruha bihillafi raqibin naqati qatiman. Fa inna markabahu mulkuhu yahtaruku bihi matasya'a. Jadi artinya dengan adanya transportasi yang sudah terjadwal itu dapat bisa dikira-kira jadwal pulangnya itu bisa dikira-kira. Beda dengan moda transportasi di zaman Kanjeng Nabi pakai unta, coba pulangnya ya tidak bisa terjadwal seperti itu. Wa yaqilu aw yabitu mata syaa wa yu'ajjil aw yu'ajjil audathu kaifa syaa. Pulang kapan saja wis karep-karepe wis zaman wis kepenak. Wa nama qulta inal ibadatil mahdhah la tu'allal. Intinya bahwa ibadatul mahdhah la tu'allal itu tidak bisa ditaklil. Orang kalau kentut, kenapa yang dicuci itu mukanya, tangannya? Ya nggak bisa ditaklil. Melu Kanjeng Nabi jawab. Bihadzal taqyidi li ikhraji zakati min hadhihi dairah. La tu'alal bihadzal taqyid li ikhraji zakati min hadhihi dairah li annaha laysat ibadatan mahdhah. Wa nama qulta inal ibadat al mahdhah la tu'allal bihadzal taqyid li ikhraji zakati min hadhihi dairah li annaha laysat ibadatan mahdhah kas salati was siyam wal haji bal hiya juz'un minan nizamil mali wal iqtisadi fil Islam. Ya intinya seperti itu. Ibadah mahdhah tidak bisa ditaklil. Beda lagi ketika ikhraju zakat dalam satu daerah. Zakat itu ya ibadah, tapi di dalam satu aspek juga ada unsur muamalahnya. Bukan ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, dan haji. Tapi zakat itu terkait dengan nizamul mal wal iqtisadi fil Islam. Terkait urusannya ambil harta dan perekonomian di dalam Islam. Oke, walihada tazkuru fil fiqhi ma'al ibadat wallahu bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, para sedulur, walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.